Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi di channelnya Mas Klombroh. Perjalanan kami lanjutkan menuju salah satu makam waliullah yang berada di Tembayat, Klaten. Dulur, seperti apa perjalanan kami? Ikuti terus perjalanan Mas Klombroh. Matur sembah nuwun. Untuk mencapai makam, kami harus naik tangga sejumlah 700 anak tangga. Perjalanan kurang lebih sekitar 20 menit. Makam ini sangat ramai dikunjungi para peziarah. Kebetulan kali ini perjalanan Mas Klombroh di waktu bulan Suro. Baik dulur, kami akan menceritakan sejarah singkat siapa itu Sunan Bayat. Komplek makam Tembayat berada di sebuah bukit Jabal Kat yang terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan berada pada ketinggian kurang lebih 860 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan babat dan cerita rakyat, tokoh utama yang dimakamkan di komplek makam Tembayat adalah Sunan Tembayat. Beliau penyebar agama Islam di daerah Bayat dan sekitarnya. Nama asli beliau adalah Ki Ageng Padan Arang, seorang adipati Semarang yang atas petunjuk Sunan Kalijaga meninggalkan kota Semarang untuk menuju ke daerah pegunungan bagian selatan dengan tujuan menyiarkan agama Islam. Dalam perjalanan ke daerah selatan, Bayat dan sekitarnya, rombongan Ki Ageng Padanarang dicegat oleh 3 orang penyamun atau perampok. Salah seorang penyamun dikutuk menjadi manusia berkepala domba. Setelah bertobat, ia dibebaskan dari kutukan dan menjadi pengikut setia Ki Ageng Padanarang. Peristiwa ini terjadi di daerah yang kemudian dinamakan Salatiga, berdasar pada kata salah tiga yang artinya 3 orang bersalah. Setelah sampai dan menetap di Bayat, Ki Ageng Padanarang lebih dikenal dengan sebutan Sunan Bayat atau Sunan Tembayat. Sunan Tembayat hidup di era Sunan Kalijaga. Dulur, di makam ini pengunjung dapat berdoa, berziarah, berbelanja oleh-oleh ataupun makanan-makanan khas sekitar. Komplek makam Sunan Bayat lebih sering mendapatkan wisatawan dari berbagai pesantren maupun peziarah yang mengetahui tempat ini dari cerita mulut ke mulut karena kurangnya promosi dari media sosial. Di kalangan makam ini tidak ada larangan untuk kalangan tertentu untuk berkunjung, asalkan memakai pakaian bebas tapi sopan. Dan jika perempuan sedang berhalangan, dibolehkan untuk masuk hanya sampai di depan pendopo. Dari keterangan salah satu pengelola di sana menyampaikan, banyak orang datang ke sini bermacam-macam tujuannya. Ada yang datang berziarah, beribadah, ataupun mencari berkah di waktu-waktu tertentu.
Ya, namanya juga manusia, punya urusannya masing-masing. Tugas saya di sini hanya menjaga, kata beliau. Selain kegiatan yang disebutkan di atas, wisatawan yang datang memang terkadang datang ke makam Sunan Bayat untuk mencari kekuatan dan terutama melakukan pesugihan. Walaupun begitu, terkadang pengelola setempat akan mengingatkan untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Hal ini karena banyak kejadian tidak menyenangkan yang terjadi karena wisatawan memiliki niat yang buruk ketika berkunjung. Kata beliau, ada kejadian aneh. Waktu itu ada yang ingin memaksa masuk saat bulan puasa, padahal pintu makam ditutup dan dia terlempar. Ada juga yang linglung ketika masuk ke dalam makam, ujar salah seorang pengelola lainnya. Dulur, apabila datang ke makam waliullah, niatkan hanya untuk bertawasul. Dan dengan datang berziarah ke makam, kita ingat dengan kematian, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Menyekutukan Allah dengan meminta kepada setan adalah perbuatan syirik. Pesugihan adalah termasuk perbuatan syirik karena meminta sesuatu kepada selain Allah, sehingga hukum pesugihan adalah jelas haram serta termasuk dosa besar karena menyekutukan Allah. Dulur, itulah tadi perjalanan kami ke salah satu makam wali Allah, yaitu Sunan Tembayat. Terima kasih banyak yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Mas Klondro. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.